Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Himpa Podcast. Oke, perkenalkan aku Muhammad Arif Putra, biasa dipanggil Mo atau juga bisa Arif. Di sini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalkan, Kak? Perkenalkan, saya Yudi Wahyudi dari Farmasi 21. Oke, biasanya enak dipanggil Mas atau Kak ya? Syekh. Syekh. Oke, kan Mas tadi semester berapa? Aku sekarang semester 4. Semester 4. Biasanya semester 4 itu kesibukannya apa sih? Ya, kuliah, tidur. Kuliah. Kuliah, tidur. Ya. Kalau tugas-tugasnya gimana sih, Mas? Aku tugas-tugasnya aman semuanya. Aku Aman. lancar. Alhamdulillah. Oke. Setelah itu Mas Yudi ini asli orang mana sih? Aku aslinya Bogor, Jawa Barat. Jadi orang tua aku dua-duanya Bogor. Kalau Bogor itu biasanya khasnya sih apa? Khas Bogor. Khas Bogor. Makanannya. Makanan atau adat Makanannya istiadat. talas Bogor, asinan Bogor. Banyak sih. Beraneka. Nasi Padang juga aja di Bogor. Oh ya. Oke. Sebelumnya kami ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Yudi. Boleh. Yang pertama itu kalau misalnya berbicara tentang anak rantau nih Mas, pasti kita jelas balik alasan apa sih yang bisa membuat Mas Yudi itu merantau? Apakah itu orang tua atau kehendak sendiri? Gini ya, aku tuh kan saya tuh SMP mondok, terus SMA juga mondok. Sekarang terus merantau. Jadi aku selama sekarang sekitar 8 tahun itu nggak pernah tinggal di rumah. Jadi ya merantau tuh hal biasa lah. Dulu mondok 3 tahun, bulan Ramadan nggak pernah di rumah kan, cuma seminggu. Terus SMA juga sama, terus sekarang merantau juga sama. Jadi paling perbedaannya di inilah. Ketika di pondok mungkin ramai banyak orang, terus kalau di perantauan itu ya kita masing-masing sebenarnya, hampir agak masing-masing. Jadi mondoknya itu di luar Bogor juga kemarin. Aku di Bogor, aku sekarang juga mondok, juga mondok, dan nggak ada perbedaan sama sekali ketika aku merantau ke Jogja ataupun masih di daerah Bogor. Biasanya sih kalau mondok sambil kuliah itu keganggu nggak sih kuliahnya? Enggak sama sekali sih. Menurutku mondok itu satu hal yang justru bisa, orang kan bad mood ya, sering banget bad moodnya. Kuliah tuh banyak tugas. Nah itu salah satu kunci buat ngehilangin bad mood itu menurutku adalah di pondok. Gitu. Oke. Jadi Mas Yudi ini sambil kuliah dan juga sambil mondok nih. Keren juga sih Mas. Ada lagi kalau kau pengen tahu kalau aku keren. Apa? Aku tinggal sama dosen. Iya. Oh, tinggal sama dosen. Iya, aku tinggal sama dosen. Anak angkat gitu. Iya, aku Wih. anak angkat lah. Itu dosen farmasi juga ya Mas? Iya, dosen farmasi juga. Mumpung kita lagi nuansa Ramadan nih Kak. Apa sih bedanya suasana Ramadan saat di rumah dan saat merantau di Jogja? Bedanya adalah kalau di rumah itu kan buka bareng keluarga ya. Terus ketemu orang-orang terdekat. Kalau di perantauan itu buka aja kita mikir-mikir kita harus di mana kan. Untungnya di Jogja ini menurutku banyak masjid yang menyediakan buka bersama gitu. Nah, itu jadi poin plus pertama. Terus bedanya di keluarga itu kalau sahur masih dibangunin orang tua, kalau di sini harus mandiri kan, harus mandiri. Terus nuansanya beda lah, romanya dengan keluarga itu beda. Apalagi kalau kita lihat di studi farmasi itu liburnya mepet-mepet ya. Jadi kita masih merasakan buka bersama-sama keluarga tuh cuman 2 hari 3 hari lah. 2 hari 3 harian. Itu sedih sih sebenarnya. Aku tuh sempat kepikiran kayak, wah ini udah hampir 8 tahun aku nggak buka bareng di rumah. Dan rasanya pengen balik lagi ke masa kecil. Sedih saya jadi. Jadi sudah 8 tahun merantau itu apa sih hal yang sangat dikangenin dari rumah itu? Ketika bulan puasa Ramadan. Yang paling dikangenin di rumah itu adalah ketika bisa request menu. Oh itu iya, yang pertama. betul. Terus yang kedua
masih bisa buka bareng, terus natap orang tua, terus masih bisa nyuapin orang tua gitu kan. Nah, bedanya adalah ketika di perantauan itu semuanya serba sendiri. Semuanya serba sendiri dan kita dituntut untuk mandiri. Bukan hanya mandiri secara fisik ya, tapi secara mental gitu. Ya. Karena jujur tuh aku deket banget dengan orang tua dan ketika harus merantau sekitar 8 tahun itu kayaknya berat gitu. Kadang-kadang aku juga sering nangis ya. Saya sering nangis sebenarnya. Jadi sedih, tapi sedihnya itu ketika ngelihat TikTok terus ada quote-quote orang tua. Oh iya, betul. Terus udah scroll ke bawah tuh udah nggak sedih lagi. Jadi misal ngelihat musik orang tua sedih, terus ke bawah lihat lawakan saya jadi ketawa lagi. Biasanya cara ngobatin kekangenan ke orang tua itu apa sih, Kak? Saya Kan biasanya ada orang yang video call ke orang tua gitu juga enggak? ya, aku termasuk orang yang sering video call sama orang tua ya, selain sama ayang gitu ya. Ayang. Itu aku sering banget video call sama orang tua dan aku kadang-kadang meluapkan nangis gitu. Aku benar-benar nangis karena aku kan anak terakhir ya. Jadi nangis tuh hal biasa buat aku, buat orang tua. Sedih juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi? Kita harus ya ngejar cita-cita sih. Kan nangis biasanya, Kak. Biasanya orang tuh kalau merantau itu menutupi kesedihannya biar orang tua nggak kepikiran. Tapi alasan kakak nangis ke orang tua itu gimana ya? Gini. Aku tuh kalau nangis kan sering malam ya. Seringnya malam ya. Itu apalagi bulan Ramadan ini aku sering banget nangis karena ini udah nggak terasa ya. Udah 8 tahun terus Iya. di luar terus. Nah, itu kadang-kadang suka nutupin pakai bantal lah. Alay sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya, kita sama orang tua emang nggak ada ikatannya kuat banget gitu. Iya. Makanya aku kalau meluapkan ke orang tua aku benar-benar bilang kangen. Nah aku kangen banget nih, pengen pulang. Tapi ini masih belum libur gitu. Orang tua aku pasti bilang, ya udahlah nggak apa-apa lah. Dan sebenarnya orang tua saya tuh nggak sayang sama saya. Kenapa tuh? Dulu sebulan kemarin pas libur itu aku mau pulang kan. Iya. Tapi kata orang tuaku udahlah nggak usah pulang nanggung. Nih mentang-mentang orang tua tuh punya anak 10 ya. Oh, Orang tuaku 10. Anaknya 10. Jadi Iya, hilang satu iya, tuh iya. kayak udah biarin aja kick aja dari grup keluarga gitu kan. Masih rame juga katanya. masih kan? rame Iya, harganya. betul. Udah gitu. Oke. Sudah dari orang tua, terus kan anak rantau nih ketika Ramadan tuh pasti ada hal-hal seru nih. Atau bisa jadi itu cari bukaan sama temen. Ada hal-hal yang gokil atau gimana? Gokil nggak ada sih ya. Aku hal gokilnya apa ya? Oh aku gini. Ini pengalamanku. Jadi aku kemarin pertama buka tuh di masjid di Bantul, di masjidnya Kemenag. Nah di situ aku buka puasa pertama kali. Nah pas buka itu aku langsung ditawarin jadi petugas masjidnya kan. Nah Iya. itu keberuntungan sih buatku. Keberuntungan aku bisa jadi petugas sebelum tarawih, terus ngisi kajian juga. Nah karena sebelumnya aku ada jadwal juga dan itu aku Ramadan ini beruntung banget lah. Banyak hal gokilnya nggak terlalu ada sih. Tapi hal yang beruntung bagi diri sendiri itu kerasa ya. Kerasa, cuman emang Ramadan ini buatku 2 Ramadan ini belum terlalu kerasa banget dengan Ramadan sebelumnya. Karena apa? Karena gini, biasanya aku tuh dulu kalau Ramadan itu aku hatamin Quran sampai 20 kali. Terus aku hatam Sahih Bukhari, terus hatam kitab-kitab hadis. Nah, sekarang tuh kalau saya mau sombong ya. Tapi sekarang tuh aku cuma Iya. hatam paling banyak ya 10 kali, nggak nyampe 20 kali gitu. Itu sedih banget itu. Sedih banget ya. Karena Sedih banget. kuliah juga kan, Kak. Kuliah nggak usah dijadikan alasan ya. Nggak bisa ya dijadiin alasan. Cuman itu alasan ya. Iya. Itu, kuliah itu salah satu alasan nggak bisa itu padahal itu bukan alasan. Tapi ya memang Ramadan tahun kemarin apalagi aku nggak berasa banget Ramadan. Tahun ini juga aku sebisa mungkin bisa dapat value Ramadan. Berarti Kak Yudi ini habis Quran ya? Enggak, aku nggak habis Quran kok. Cuman aku ini aja sih belajar memaknai Quran gitu. Terlalu Islami banget ya. Belajar memaknai Quran gitu. Oke. Kan kita udah membahas happy-happynya selama jadi anak rantau. Sekarang masa-masa terberat ketika jadi anak rantau itu apa sih, Kak? Masa terberat jadi anak rantau ya.
buatku sih nggak ada masa terberat jadi anak rantau, tapi banyak ujian atau planning yang mesti kita siapin buat Ramadan. Contoh, kalau sahur kita harus ngapain, itu kan berat ya. Kalau Iya. sahur kita cari makan, terus buka pun belum tentu di mana. Nah, itu masa-masa terberat, tapi buatku itu bukan hal berat, tapi mungkin buat anak rantau itu hal-hal terberat ya. Jadi kalau sahur itu pernah kesiangan nggak sih Kak? Kalau jadi anak rantau? Aku enggak sih, karena kan aku di pondok ya, jadi aku Iya. nggak pernah Oh, merasa iya, kesiangan. Terus ada nggak sih Kak tips atau saran buat jaga kesehatan selama puasa di tengah-tengah Ramadan ini? Yang pasti dijaga makanannya, jangan banyak-banyak makan sambal. Tapi nggak apa-apa lah, makan it sambal enak banget. It sambal beneran enak banget. Tapi jangan banyak-banyak, nanti ketagihan. Terus kalau misalnya jadi anak rantau itu kan kebiasaannya itu nggak teratur kalau misalnya pas bulan puasa. Nah itu biar teratur itu gimana sih Kak? Aku sering banget nyiapin planning Iya. di bulan Ramadan. Meskipun di bulan-bulan biasa ya, tapi di bulan Ramadan. Misal jam 3 itu aku udah sahur. Iya. Jam 3 udah sahur, setengah 4 udah ngelakuin kegiatan rutin itu, sholat malam sampai nunggu subuh. Nah, usahain kalau menurutku abis subuh itu jangan tidur, karena itu buat males ya, buat kita males. Jadi abis subuh ya olahraga, ya tadarus, ya apa. Terus kan kita ada jadwal kuliah ya, Iya. jadwal kuliah sampai sore. Nah, dari sore, kalau aku biasanya dari sore itu aku pergi ke masjid. Nah, kalau aku pergi ke pondok itu pasti ngobrol. Iya. Nah, makanya aku selalu kalau di bulan Ramadan aku pergi ke masjid sampai nunggu buka. Habis buka, habis buka itu aku di masjid lagi. Nah, sampai tarawih, habis beres tarawih aku di masjid. Nah, barulah aku ngaji itu. Itu menurutku efektif dilakukan di bulan Ramadan. Jadi bisa balance ya Mm-mm. antara kuliah dan juga ibadahnya. Iya, balance. Ya. Oke, yang terakhir apa sih, ada nggak sih Kak motivasi atau kata-kata yang biar teman-teman sekalian semangat jadi anak rantau dalam bulan suci Ramadan ini? Tipsnya kalau dariku, jangan pernah takut nggak punya uang, apalagi di bulan Ramadan. Terus jangan pernah takut aku mau buka di mana, aku mau sahur apa, sama di bulan Ramadan ya. Karena di Jogja ini pertama banyak masjid yang nyediain, terus yang kedua Allah itu nggak bakal ngelupain hambanya. Aku sih peganganku itu. Ada ayat Al-Qur'annya nggak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Terima kasih untuk Mas Yudi sudah hadir di podcast Himpa kali ini. Ya. Dan kami ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah standby untuk nonton Himpa Podcast pada kali ini. Dan selamat berpuasa, dan juga sebentar lagi bulan Syawal, yaitu kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semangat untuk bulan Ramadannya dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Saya Muhammad Arif Sudirman Putra. Sekian untuk episode kali ini. Nantikan episode Himpa Podcast selanjutnya.